muncul dan dia sudah selalu mengatakan bahwa dia akan bekerja secara profesional. Sayur buat dimakan. Internet lancar, warga Jakarta ceria. Karena kemudian begitu mau masuk Jakarta, apakah kemudian ada perubahan dalam pandangan dia tentang Persija? Karena tidak akan mungkin dalam waktu dekat IKN akan berpindah. Pasti memerlukan waktu transisi 5 tahun. Kembali Rakyat Bersuara, saya akan panggilkan, saya mohon maaf bangun ya. Ini ada 3 panelis kita pada malam hari ini. Yang pertama saya panggilkan, tentu tetap di kursi, karena sekarang nggak kesini. Sini khusus cagup, kecuali mau jadi cagup atau cawagup. Bang Effendi mau? Bung Effendi Ghazali, ya. Pakar komunikasi politik. Selanjutnya ada Prof. Ikrar Nusa Bakti, akademisi. Dan last but not least, Bung Gesh Khalifah, pendukung Anies Baswedan. Kenapa pendukung Anies Baswedan dihadirkan di sini? Karena penting. Karena bagaimanapun juga, saya yakin nanti silakan untuk ditanyakan. Apakah kemudian pendukung Anies Baswedan ini masih seksi untuk kemudian ditarik ke salah satu calon? Nanti kita tanyakan. Jujur kita buka-bukaan di sini, seperti khas Rakyat Bersuara. Dan tiba saatnya saya akan meminta para calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk berpantun. Saya berikan kesempatan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Pak Suswono. Pak Sus, silakan Pak Sus. Mau di depan boleh, mau di kursi boleh? Kursi aja. Oke, baik, silakan. Gadis mungil memakai kimono. Wajahnya anggun, kerlingkan mati. Ridwan Kamil bersama Suswono siap membangun kota Jakarta. Oke. Cuma 1 cukup? Boleh 2 nggak apa-apa. Oke. Pergi ke Lido, naiknya kereta. Kereta ya, barangkali kalau bahasa Jakarta. Bersama Pak Guru, kereta melaju. Semangat Ridho membangun Jakarta. Jakarta baru, Jakarta maju. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk calon wakil gubernur nomor 1, Pak Suswono. Bang Kun, silakan. Calon wakil gubernur nomor urut 2, Kun Wardana. Bang Kun, silakan. Baik, jalan-jalan di pinggir kali. Bawa kail sama umpan. Kami datang bukan sekedar janji. Kerja nyata untuk Jakartaku aman. Cukup? Ada satu lagi? Lagi ya. Oke, baik, silakan. Nah, ini mengenai internet gratis nih. Oh, internet, silakan. Nonton iNews banyak berita. Banyak sayur buat dimakan. Internet lancar, warga Jakarta ceria. Kuota gratis 100 Mbps jadi andalan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk calon wakil gubernur nomor 2, Bung Kun. Sekarang, calon wakil gubernur nomor urut 3, Bang Dul. Kita berikan tepuk tangan. Berlayar jauh ke tanah seberang. Bawa harapan jadi pemenang. Naturalisasi kian gemilang. Pemain lokal makin berkembang. Dari Belanda datang ke lapangan. Bela timnas, kuatkan barisan. Nasionalisme jangan dipertanyakan. Timnas kuat adalah harapan. Ini ngomong-ngomong, saya mau nanya nih. Ini ngomong-ngomong soal bola mulu. Kayaknya nyinggung Persija nih, nyinggung siapa nih? Bener nggak sih nyinggung Persija, betul? Enggak. Oh enggak. Kirain mau Persija segala macam. Nggak mau ngomong soal Persija, saya berikan kesempatan nih, Bang Dul. Enggak. Oke. Soalnya bola mulu tip naturalisasi segala macam, enggak ya? Pantun. Jadi pantun nggak terkait dengan itu timnas PSSI maksudnya. PSSI, oke. Sekarang saatnya saya berikan kesempatan pada para panelis untuk menanyakan apa yang hendak ditanyakan. Tadi sudah sedikit disampaikan program, gagasan. Sekarang
bagaimana para panelis melihat itu, termasuk juga pantun. Saya berikan kesempatan pada Prof. Ikrar Nusa Bakti, dosen saya juga. Silakan Prof. Ikrar. Terima kasih ya Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin bertanya kepada Pak Suswono, karena kebetulan calon gubernur Anda itu berasal dari Jawa Barat, ya. Dan biar bagaimanapun dia pasti ada kaitannya dengan bola tadi, ya. Dan Persija maksudnya? bukan Persib. Oh oke. Persija dan Persib maksudnya gitu ya. Bajunya biasanya yang dipakai itu kaos biru, isinya juga pakai kaos yang biru. Nah, bagaimana kemudian begitu mau masuk Jakarta, apakah kemudian ada perubahan dalam pandangan dia tentang Persija? Itu aja deh. Oke. Silakan Pak Sus. Terima kasih Pak Ikra ya. Saya kira memang ini satu pertanyaan yang sering menjadi viral ya. Apalagi kemudian mengkaitkan dengan jejak digital beliau sebelumnya. Saya kira menarik betul. Jadi tentu saja Pak Ridwan Kamil itu sebagaimana seperti Sintayong. Beliau tuh Korea. Dia datang ke Indonesia, harus melatih Indonesia dan melawan Korea lagi. Ya. Dan menang lagi. Ya, artinya dia akan bekerja secara profesional sebagaimana Sintayong. Ya, ini satu contoh. Jadi tentu saja ya waktu dia ada di Bandung, dia sebagai wali kota Bandung, sebagai kemudian dia gubernur Jawa Barat, saya kira sudah sewajarnya lah beliau itu ya bobotoh. Tetapi kan ketika kemudian dia diminta ya, bahkan kalau secara pribadi mungkin dia nyaman di Jawa Barat, sudah elektabilitasnya tinggi, potensi kemenangannya tinggi ya. Tetapi ini karena ada permintaan dari presiden terpilih, tolong bantu untuk bagaimana membenahi terutama perumahan perumahan yang kumuh ini. Pak Prabowo maksudnya? Ya, maksudnya Pak Prabowo, presiden terpilih kan ya. Di Pak Prabowo. Akhirnya dia ditambah dengan restu ibu untuk bisa datang ke Jakarta dengan mantap. Akhirnya dia datang ke sini. Tapi memang waktu itu minta syarat, saya boleh ke Jakarta dan siap membangun Jakarta, tetapi wakilnya dari PKS. Ya. Jadi ini memang permintaan beliau. Nah, dan beliau sebetulnya bukan orang asing di Jakarta. Karya-karya beliau itu sudah banyak di Jakarta. Ya, hotel-hotel, kemudian juga ya patung-patung yang seperti di Kemayoran itu adalah karya beliau. Ya. Jadi kemudian dia sudah menjadi penasihat gubernur itu sejak Pak Sutioso, berlanjut ke gubernur sesudahnya Pak Foke dan seterusnya. Jadi artinya beliau karya-karya beliau di Jakarta itu jejaknya ada, ya. Jadi bukan asing untuk Jakarta. Nah, karena itu terkait dengan persoalan Persija ini, ya tentu saja sekarang pun kita sudah mulai berkomunikasi tentu saja dengan tokoh-tokohnya. Dan setelah berkomunikasi nampaknya mulai cair kok. Ya, ini kan sebetulnya media ada yang memang sengaja memviralkan, sengaja untuk memojokkan beliau ya dengan jejak digital yang lama itu. Tapi dia sudah mengatakan bahwa dia pun sudah minta maaf terkait dengan ya waktu dia masih muda. Tentu sekarang dengan bertambahnya usia ya kearifan itu juga tentu saja muncul. Dan dia sudah selalu mengatakan bahwa dia akan bekerja secara profesional. Dan tentu ketika nanti dia jadi gubernur Jakarta, dengan sendirinya pastilah dia akan membela habis-habisan Persija agar membanggakan lagi Jakarta. Begitu Mas. Pak. Ada pertanyaan lagi mungkin? Prof, silakan kalau mau. Pindah nggak? Boleh silakan. Nih buat Calon gubernurnya aja boleh pindah, masa panelis nggak boleh pindah? Boleh dong. Bang Do, ya. Anda tahu Ya Bang. Undang-undang DKJ Ya. itu cepat-cepat diresmikan. Ya. Padahal kita tahu kalau kita lihat program pembangunan IKN, Ya. itu mungkin perpindahan ibu kota itu baru Masih lama. 15 sampai 25 tahun Ya. lagi. Pertanyaan saya, apa yang Anda akan lakukan kalau kemudian DKI ini akan tetap jadi ibu kota sampai 25 tahun mendatang? Atau paling enggak 24 tahun mendatang. Ya. Sementara istilahnya bukan lagi DKI tapi DKJ.
apakah kemudian Anda minta pada DPR untuk mengubah kembali undang-undang daerah khusus ibu kota itu, Mas? Ya, ini yang menarik, Prof. Kami tahu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ. Dan kami juga tahu bahwa IKN belum tertandatangankan. Artinya ibu kota ada di mana kan itu. Cuman tentu saja pilkada DKJ akan terjadi. Nah, itu biarkan saja pemerintah pusat dan kita mempersiapkan DKJ. Itulah salah satu kenapa kami ditugaskan dan kenapa mungkin Pramono Anung yang ditugaskan. Karena kita mempersiapkan itu. Pasti kita berhitung, saya minta maaf Prof, saya pernah di Komisi 10. Saya sangat tahu bagaimana tidak akan mungkin dalam waktu dekat IKN akan berpindah. Pasti memerlukan waktu transisi 5 tahun. Inilah yang sedang kami siapkan. Nah, jadi artinya setelah DKI harus melakukan pilkada dan akan ada terjadi siapapun gubernurnya, dia harus menjalankan DKJ ini. Yang pada dasarnya dia bukan ibu kota lagi. Walaupun istilahnya keputusan presiden ini belum tertandatangani. Tapi artinya kita nggak bisa menunggu, kita harus mempersiapkan ini. Karena Undang-Undang Nomor 2 menyatakan Jakarta adalah kota ekonomi nasional dan kota global. Itu yang harus kita siapkan. Mungkin itu jawabannya, Prof. Oke. Cukup, Prof. Oke. Bung Effendi, Terima kasih Aiman. ke bangku jangan lupa. Iya semua kita ke semua dong. Pertama-tama terima kasih. Ini acara jadi menarik mudah-mudahan, terutama karena kalau sudah sampai di debat betulan nanti, itu panelisnya cuma nyampein pertanyaan dalam gulungan. Iya. Ya lalu digulung-gulung, diundi, diambil gitu ya. Kalau ini bebas. Ya, Ini bebas, mau nanya apa aja bebas. Ini bebas. Termasuk nanti panelis juga mau Iya. nanya bebas. Ini kesempatan lah ya untuk kita saling bebas. Pak, pendukung, mohon maaf, pendukung mau nanya nanti saya berikan kesempatan. Oh Ada malah boleh Alotong antar pendukung. juga, Ya, Mas jadi Ju, daripada ya. gulungan kertas yang saling dibacain gitu, kemudian paling dibacakan dari gulungan itu. Dan kita tahu bahwa DKI Jakarta ini sebetulnya kalau kita sama-sama belajar ya, dulu Prof. Ikra juga mengajar juga di UI itu, sebetulnya kan kuadran psikologisnya itu sudah kebaca itu, ya. Jadi kalau belajar dari pilkada, itu saya ingat betul 19 April 2017 pilkada putaran kedua di DKI Jakarta berdasarkan kuadran psikologis itu kurang lebih jam 14.31 atau 14.41 waktu itu saya di stasiun televisi nasional. Waktu quick count baru masuk 30%-an, saya sudah bilang 19 April 2017 loh, Jakarta akan punya gubernur baru. Karena kuadran psikologisnya itu kebaca. Yang pertama itu pesona dari calon gubernur dan calon wakil gubernurnya. Kemudian pada saat yang sama beriringan antara kerja mesin partai dengan pengaruh tokoh-tokoh ulama. Lalu pada bagian bawahnya itu, pada waktu itu 2017, relawan ditambah dengan Jackmania 2017. Saya nggak tahu ya bagaimana tadi pertanyaan pertama sudah mengalir. Nah sekarang saya tentu mau coba yang pertama ini agak lebih membumi. Yaitu, tadi kita kesini sama-sama kena macet nggak? Betul ya? Hei, kena macet kan? Ya, kena macet semua ya. Ketiga calon wakil gubernur kena macet kan? Betul kena macet ya? Saya boleh tanya dong dari yang kedua dulu gitu ya. Ini kenapa kita macet dan kenapa? Bagaimana cara ngatasinya? Ya kan? Itu kan jauh lebih praktis. Karena kalau enggak tadi kita sampai di ruang tunggu tadi sama-sama marah doang. Macet. Saya ini apalagi salah puter dia tadi. Udah macet, salah puter. Anak buahnya Anies nih. Sahabat ya. Oh sahabat. Kita sahabat ya nggak boleh. Ya. Boleh mulai dari dulu, nomor 2 dulu. Silakan Bang. Macet malam ini karena apa dan bagaimana ngatasinya gitu? Iya. Tadi kalau di awal kita menyampaikan mengenai infrastruktur digital, ya. Kalau kita bisa bekerja, kemudian berusaha, belajar, kreativitas, dan juga bahkan juga berwisata, ya bisa dari rumah, ya. Kenapa juga kita melakukan mobilitas misalnya yang tidak efektif ya atau tidak efisien sehingga ini bisa mengurangi kemacetan lalu lintas. Bentar. Ya. Maksudnya memaksimalkan work from home. Ya, jadi bukan hanya work from home tetapi semua sektor kehidupan. Maksudnya gimana? Enggak, kalau malam ini aja. Malam ini ya memang kita Informasi apa yang Cawagup dapat nih? Kenapa kita macet?
Kenapa lama sekali kita sampai di sini? Bukan Polantas soalnya Bang, nggak tahu dong. Ya. Enggak, ini sudah bahkan mereka sudah dikawal loh sampai sini kan. Yang kita yang nggak dikawal lebih parah lagi. Ya kan? Kasihan loh warga Jakarta yang nonton di luar city, di luar acara ini kemana-mana nggak dikawal gitu. Boleh lewat ya. Kun bilang kita lebih banyak mengandalkan digital, mungkin lebih banyak bekerja tidak rame-rame lah ke jalan gitu ya. Izin Pak Suswono, Cawagup kita. Ya tentu memang kita perlu mendorong ya untuk meningkatkan penggunaan transport publik ya. Ya ini kan sebetulnya macet karena banyak kan jumlah kendaraan yang kebetulan berada di tempat yang sama, yang apalagi ya ada ganjil genap ya. Nah makanya salah satunya dengan meningkatkan tadi, mendorong untuk penggunaan transport publik, persoalannya apakah kelas menengah ke atas mau pindah ke transportasi publik? Ini kan pertanyaannya. Nah, oleh karena itu ya tentu memang kita harus meningkatkan ya layanan integrasi antar moda transport yang lebih baik lagi, sehingga dia memang ya seperti saya dulu waktu ya dari Bogor itu nanti saya pakai KRL karena sudah pasti. Bentar, Pak Suswono sempat pakai KRL? Oh iya. Oh yang benar. Yang benar, setelah menteri pun saya masih pakai karena setelah menteri pun saya. Oh setelah menteri, pas menteri kan enggak kan? Ya Indra, waktu zaman saya menteri memang lancar Jakarta. Tapi setelah saya berhenti menteri macet lagi gitu. Jadi waktu jadi menteri lancar Jakarta. Makanya. Karena pengawalannya ada di belakang, di depan gitu kan. Paling bisa. Menteri di KRL juga dikawal kan? Iya. Jadi waktu jadi menteri lancar Jakarta. Tapi jawaban awalnya tadi itu agak kurang memuaskan saya. Nanti saya belum selesai kan? Oh belum selesai. Karena tadi kalau misalnya dibilang macet karena banyak kendaraan pada tempat yang sama, ya itu memang definisi macet begitu. Ya jadi tadi ya, jadi memang kita harus meningkatkan tadi ya tentu saja meningkatkan jumlah armada untuk transportasi publik itu ya harus ditambah memang supaya yang nyaman. Ini kan orang kelas menengah ke atas kan dia segan untuk masuk. Supaya lebih enak aja. Saya biar bisa naik kendaraan publik yang nyaman dari rumah saya dengan begini aja. Kebetulan kan kadang-kadang harus begini kan karena mau ke iNews buat live. Harus begini gitu ya. Itu enaknya nyamannya pakai apa saya? Pak Sus. Ya, Selanjutnya ini nanti saya naik begini ke Transjakarta ya. sampai di mana turun lalu nyambung gitu. Ya, kayak feedernya atau sambungannya begini juga nggak masalah gitu. Ya enggak masalah. Oh, akan tercapai itu ya pada waktu Pak Sus jadi Wagub nanti. Iya, kita memang sudah bertekad itu, Pak. Begitu kan? Kalau kita bisa begini naik di Transjakarta. Tapi sekarang di MRT udah banyak Bung Effendi. Iya. Cuma sekarang MRT-nya apakah merata atau tidak itu pertanyaan. Ya itu dia, makanya nyambungnya sesudah MRT juga kan. Iya, jadi memperbanyak tadi moda transportasi publiknya. Yang kedua jarak diperpanjang. Jadi dari Banten ke Bekasi, ya, kemudian juga dari Bogor langsung Jakarta. Sehingga nanti tidak lagi banyak orang juga berhenti sesuai dengan tujuan masing-masing. Harga beda nggak apa-apa Pak Sus? Ada koneksi. Harga agak tinggi sedikit nggak apa? Seperti sekarang kalau bicara KRL kan dengan MRT beda harganya. Ya, nggak ada masalah. Ya, nggak ada. Sebetulnya kalau untuk kelas menengah ke atas kan tidak ada masalah. Karena daripada dia memakai mobil pribadi. Ya seperti yang saya katakan, saya mobil pribadi dari Bogor misalnya, naik pakai kendaraan sudah jelas bermacet ria. Sementara naik KRL dengan cuma 5.000, 6.000 sudah sampai saya ke Tebet. Ya seperti itu. Artinya bisa kok. Artinya saya ketemu kelas menengah ke atas beberapa hari sebulan yang lalu lah. Dia sudah mulai itu yang kira-kira kebetulan memang ada koneksi. Jadi persoalannya di koneksi itu, Pak. Koneksinya ya. Ya, koneksi. Bang Rano, kerugian. Oh iya. Kerugian katanya karena kemacetan itu sekitar 100 triliun loh. Dibagi dua ya, kerugian secara langsung maupun kerugian karena waktu kita yang terbuang dan potensinya gitu ya. Padahal lebih dari APBD DKI itu. 85 triliun cuma APBD-nya gitu ya. Saya dengar juga ada gagasan menggratiskan sebagian MRT gitu ya. Oke. Gimana? Bang, kalau mendengar pertanyaan Abang, malam ini macet. Bukan sehari-hari macet, malam ini. Oh enggak sehari-hari ya. Enggak, kan? artinya tadi kan Abang malam ini. kena Yang macet. malam ini kenapa? Betul. Jakarta ini memang spesifik macetnya bisa kita hitung. Pagi dan sore. Pagi pasti macet. Sore pulang kerja pasti macet. Nah yang di tengah ini kosong. Ya. Nah kalau hari ini tadi Abang tanya kenapa macet?
tadi saya juga tanya, kenapa bisa macet? Oh, katanya habis pelantikan DPR RI. Oke. Apa benar macetnya di sini karena ada pelantikan itu? Nah, jadi pertanyaan saya, ini yang sedang kita berusaha urai. Bahwa Jakarta ini sangat spesifik. Dia kalau pagi 14 juta penghuninya, kalau malam 9 juta penghuninya. Nah, jadi 5 juta ini mendatang dari Bogor, dari Tangerang, dari Bekasi, segala macam, masuklah ke Jakarta. Bang Fendi tinggal di mana? Jakarta Timur. Nah, Jakarta Timur masuk ke sini lewat berapa perapatan? Kira-kira. Belum sempat saya hitung, tapi mulai besok saya hitung ya. Ya. Artinya pasti traffic ini bisa kita antisipasi. Saya sendiri tadi jujur saya ketakutan. Sampai nggak saya ke studio ini? Karena saya sendiri udah pakai patwal juga kena macet. Nah, Tapi kita jadi- pertama paling nyampe paling duluan. Saya pertama nyampe dulu. Nah, jadi artinya Bang, memang kita sangat sadar, Mas Pram sadar, macet di Jakarta itu bisa kita prediksi kalau nggak pagi dan sore. Nah, siang ini kosong. Nah, inilah yang kita sedang siasati. Bagaimana cara bisa memecah ini? Mungkin yang kami dengar adalah satu, MRT sedang dipanjangin sampai ke Tanjung Priok. Kalau kita lihat Harmoni Bang, itu sedang bekerja. Dan kemudian LRT juga sudah dilanjutkan. Makanya mudah-mudahan nanti LRT bisa sampai ke JIS. Kalau JIS LRT sampai sana, selesailah. Nah, jadi artinya memang infrastruktur Jakarta tidak bisa bertambah secara alur. Yang kita bisa tambah adalah pada unitnya. Kami belum di DKI, tapi kami dengar Jakarta baru saja mendatangkan 500 unit busway baru dengan listrik. Itu informasi yang kami dengar. Nah, jadi memang kalau pertanyaan Abang, malam ini kenapa macet? Memang kalau Jakarta pagi dan sore pasti macet, apalagi sekarang ditambah katanya habis pelantikan DPR. Saya nggak tahu apa benar nggak tahu Bang Iman. Informasinya begitu. Begitu Jadi informasi. kemana-mana. Interlockingnya di mana-mana istilahnya. Iya. Tapi nggak ada yang mau nanya WFH mau diperbanyak. Kalau saya sih bukan dalam konteks WFH hanya mau diperbanyak, tapi lebih pada itu tadi karena antisipasi kita kan tadi ada Tapi jam. bentar, saya mau tanya, kalau WFH diperbanyak Bang, kantin-kantin nggak kasihan ntar. Nah. Sepi. Ya. Gimana tuh? Jadi nanti kantin-kantin yang ada juga kita berikan akses pasar. Kan akses pasar kalau dalam dunia digital itu jauh melebihi pasar yang konvensional dia datang. Misalnya suatu toko yang rata-rata misalnya 100 orang pembeli secara konvensional, secara offline-nya. Tetapi kalau itu dia masuk digital, itu bisa jutaan orang melihat mereka dan itu menjadi tambahan penghasilan, tambahan Maksudnya order. online gitu? Online. Pesan online? Ya. Oke. Ya, Kan sudah ada ketergantungan. Ya. Itu tergantung dari pelayanan terhadap konsumen. Kalau dia sudah menjadi konsumen yang setia, tinggal online, tinggal kirim ke rumahnya masing-masing gitu. Kita ya. berikan tepuk tangan untuk ketiga calon wakil gubernur DKI Jakarta. Sesaat lagi saya akan kembali tebak gambar. Apa itu tebak gambar sesaat lagi? Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.